Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'. Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul sama-sama untuk melaksanakan kewajiban silaturahim dan thalabul ilmi, dan semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berkenan menerima dan mencatat amal kita sekalian sebagai amal soleh. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kita semuanya sebagai muslim kalau merujuk kepada firman Allah di dalam surat Luqman, yaitu tatkala Luqmanul Hakim menasihati putranya, yang ayat ini banyak kita kenal atau banyak kita dengar disampaikan, yang bunyinya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Anakku, jangan kau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, sungguh kezaliman yang besar. Tapi ada juga zulm di sini diartikan dengan kegelapan yang besar. Berbicara tentang syirik, tentu saja lawannya adalah tauhid, di mana Islam mengajarkan ya kita tidak boleh menyekutukan Allah, di mana syirik ini termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar itu menyekutukan Allah. Sementara berbicara tentang sejauh mana ketauhidan kita semuanya, ikhwatu iman rahimakumullah, ini merupakan katakan saja kualitas iman. Tatkala tauhid kita kuat, itu artinya kualitas iman kita bagus, dan kita diberi sebuah uswah hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kuat tauhidnya atau yang disebut bapak tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau TIK tadi menyatakan atau menyampaikan firman Allah, misalnya di dalam surat Ar-Rum ayat 30, dinyatakan di sana bahwa Islam itu agama yang hanif, dan Ibrahim itu adalah tokoh yang hanif, tokoh yang punya kecenderungan kepada tauhid. Jadi maaf, yang disebut hanif itu adalah sifat yang cenderung kepada ketaatan kepada Allah. Jadi disuruh apapun yang hanif itu suka disebut, hanif itu terjemahkan dengan lurus kayak gitu ya. Jadi dia tidak punya argumentasi untuk menolak. Jadi sifat yang hanif itu sami'na wa ata'na, dia mendengar dan dia taat. Sebagai bukti saja dulu, karena saya akan berbicara tentang syirik, kita harus tahu dulu seharusnya kita gimana. Di dalam surat Al-Baqarah itu hampir dekat-dekat akhir ruku pertama atau katakan juz pertama, itu hampir habis. Itu Allah memberikan gambaran pada kita, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Dan Allah menguji Ibrahim dengan bikalimatin itu dengan diterjemahkannya ujian-ujian yang berat. Fa'atamahun, ujian-ujian tersebut itu tuntas oleh Ibrahim dikerjakan. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan katakan saja reward atau pahala kepada Ibrahim alaihissalam. Ini jailu kalinasi imama Ibrahim, karena demikian kau kuangkat menjadi pimpinan bagi manusia. Nah, ulama ada yang pertama syirik itu dibagi. Jadi syirik itu menyekutukan Allah ya. Satu, kalau kita lihat di dalam aktualisasinya, itu syirik itu kata para ulama terbagi atas syirik jali dan syirik khafi. Yang jali itu yang seperti menyembah berhala, kelihatan banget gitu ya. Kalau ini kita enggak jelas, tapi yang syirik khafi ini yang kita takuti. Dan tersembunyi sirik-sirik itu kita harus waspadai, bagaikan semut hitam ya di malam hari yang hinggap di atas batu hitam. So, ketinggalan tuh. Masih mending kalau begini mah ya,
orang negro pada malam hari misalnya duduk di atas batu hitam masih bisa ketemu kalau dia nyengir. Hari siram atau gak akan kelihatan. Ya. Ini yang sirik khafi ini kadang-kadang ini ada yang suka mengatakan yang disebut katakan saja yang disebut syirik kauliyah gitu ya. Punten ya, contohnya gini. Aduh alhamdulillah ya saya mah sembuh teh disembuhkan sama dokter Anu. Yang nyembuhin mah Allah. Kayak gitu. Atau aduh untung ya tadi malam teh ada pencuri mau masuk. Ini saya baca ya dari sebuah kitab. Terus anjing tetangga itu apa namanya menggonggong terus. Jadi saya diselamatkan tuh sama anjing tetangga. Atuh. Padahal mah ku Allah ya. Itu bisa saja kita sebut wasilah, tapi tetap pokoknya Allah gitu. Alhamdulillah saya diselamatkan Allah. Wasilahnya sih ya memang anjing tetangga ribut, jadi kita terbangun, jadi pencuri nggak bisa masuk, gitu ya kayak gitu. Alhamdulillah saya disembuhkan oleh Allah. Ya wasilahnya sih barangkali Allah menakdirkan saya berobat pada Anu dan alhamdulillah sembuh, kayak gitu ya. Nyembuhkannya mah Allah, gitu. Coba ya, kalau yang disebut sirik dalam perbuatan gitu, kadang-kadang suka begini, bunteku abdi, betul nggak? Bunte ayah akang, meni rasanya tuh katakan saja merebut gitu ya, atau mengaku pekerjaan Allah yang seperti itu. Ada juga ya katakan saja seperti tadi. Sirik dari segi apa namanya ya ucapan itu seperti atau apa ya ini bukan ucapan, bukan katakan saja apa yang disebut tadi pekerjaan ya, tetapi juga berkaitan dengan harapan. Kita mengharap kepada seseorang, saya apa namanya perlu uang sekian, ini rumah ya sebentar lagi musim hujan mungkin hujannya lebat, kemudian bocor, saya tunggu-tunggu aja uang dari anak saya gitu. Jadi ngarepin teh ke orang, itu enggak, saya nggak syirik, nggak pernah saya menyembah patung. Tapi urusan hidup itu diserahkan pada manusia. Nah itu jangan sampai seperti itu. Iwatu iman rahimakumullah ya. Ini barangkali satu sisi yang lain ada yang berpendapat ini syirik itu kita rujuk kepada surat Anas. Sesungguhnya kita semuanya yakin kalau yang mengurus kita itu Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Tatkala kita punya anggapan yang ngurus kita dan ngurus kita selain dari Allah, itu sebutnya syirik rububiyah. Jadi syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik mulkiyah. Ari syirik rububiyah ya, ini rada ini juga ya. Satu di dalam urusan, katakan saja ya, di dalam urusan pengaturan hidup dan sebagainya itu kita tidak pernah memakai apa yang diaturkan oleh Allah. Punten sering dalam masalah waris orang nanya ke saya, seharusnya ya saya bagi waris teh nganggo aturan pemerintah wae gitu, bade nganggo aturan Islam. Saya suka balik nanya, ari urang agama naon? Islam ya tuh ari agama na Islam atau saya nggak aturan Islam. Nah kayak gitu ya. Jadi asa ngurus ngatur teh manusia bukan Allah. Rububiyah juga ngait seperti ini Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian ya. Saya banyak baca buku-buku yang ngaitnya dengan akhlak, dengan akidah dan sebagainya. Di antaranya Yusuf Qaradawi begini pendapatnya. Kalau kita lihat orang lain senang kaya apa, timbul aja sirik Sunda yang namanya hasad gitu. Kenapa sih Allah teh ya? Orang mau meni seneng kayak gitu, ari saya sangsara. Sampai kita teh benci ke orang itu, ke saudara atau ke siapa. Nah itu termasuk juga kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Asa urang we nu ngatur hirup teh, bukan. Kayak gitu ya. Jadi apakah ini berkaitan dengan konsep, dengan hukum?
Apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang ditentukan oleh Allah yang langsung menimpa diri kita gitu ya? Kalau kita rasanya ingin ngatur-ngatur, nggak ridho, atau kita cari pengaturan yang lain, ini udah syirik rububiyah. Ada syirik uluhiyah, dinasamatan ya. Apapun yang kita seru Allah. Ini mungkin ya kalau yang sudah pengajian mah saya yakin enggak gitu. Seperti kita menyeru, kita mengharap kepada selain dari Allah. Ini yang saya dengar sekali. Hajatan, hujan gitu ya. Ya hujan teh daromatnya, tapi gimana ya? Undangan pada nggak datang lah. Kalau memang milik kita mah undangan pada datang kata saya. Pada pakai payung juga akan datang. Atur aja di depan. Nanti untuk penitipan payung atau gimana, malah siap-siap kalau yang mau hajat musim hujan gitu ya, kita sediakan plastik panjang untuk tempat payung, untuk penitipan dan sebagainya. Atau barangkali juga kalau yang datang nggak pakai payung, ya udah kita nanti masuk tenda kan, ada servis dari yang punya hajat, kata saya siapkan untuk menjemput mereka dengan payung besar, karena kan suka suami istri gitu. Nah ini enggak. Jadi nyamatna teh cing, akina barudak, nutos daya dikieu mah. Nah kayak gitu ya. Hujan teh ulah awar-awaran kieu, cing stop heula. Emang akina barudak teh saha atuh? Ya udah meninggal gitu ya, tapi kita yakin dia bisa. Oh teu bisa, nggak bisa. Yang ngatur segalanya kan Allah. Kayak gitu. Ini sambatan. Atau mungkin pada waktu sakit atau apapun, kita tidak menyeru Allah. Duh mak, ini nyeri-nyeri teuing atuh. Enggak, Allah yang diseru ya. Yang dimintain tolong itu Allah. Itu syirik uluhiyah. Pernah tahun 70 berapa ya, tuh 60-an kalau katanya, kalau nggak salah. Ini ada jamaah haji yang cerita pada saya. Jadi ada mobil tuh mogok di jalan ya Mekah Madinah kan jauh. Jadi si mobilnya didorong. Yang ngedorong orang Arab juga. Allah kayak gitu. Si mobil teh nggak bergeming gitu ya. Belum juga tuh. Jadi jalannya tuh nggak nanjak. Akhirnya apa coba? Ya kalau tadi ya Allah, akhirnya ya Ali. Terus ditanya sama Ustadz ini, kok ya Ali sih yang ya Ali kan kuat mana Ali dengan Allah? Ini uluhiyah. Kalau mulkiyah itu bicaranya satu kepemilikan ya. Kedua berbicaranya aturan. Allah memberikan seperangkat undang-undang, seperangkat aturan. Seharusnya kita sebagai muslim yakin bahwa syariah dari Allah ini adalah syariah yang sempurna. Walaupun ibu kan zaman Rasul dulu begini, sekarang misalnya ada masalah-masalah timbul, ya ini nanti diaturnya oleh masailul fiqhiyah. Sementara katakan saja kita semuanya sudah punya aturan-aturan baku. Halal haram kan udah tentu, udah pasti kayak gitu. Seperti kan Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah, ada orang yang katakan saja udah jelas rengkolna dina Al-Qur'an, haram muslimah tuh dinikahi oleh non muslim. Tapi ada kan yang berusaha merubah. Jadi boleh-boleh aja kayak gitu. Na'udzubillahi min dzalik, itu dari mana? Dibuka-buka juga di dalam Al-Qur'an enggak ada. Untuk katakan saja kesehatan akidah kita, itu saya tidak merekomendasikan ya, tapi ada rujukan bagus tuh dalam buku Parasit Akidah. Dalam buku Parasit Akidah itu bisa saja kita seperti tadi, syiriknya tuh jelas gitu. Ada juga yang rasanya ini suatu gimana ya? Ya mah tersirik gitu. Kalau kayak misalnya anak muda ikut Valentine kayak gitu ya Bu ya. Jadi kebiasaan kafir tuh diadaptasi oleh kita. Padahal kan kembali kepada man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai kaum seperti mereka. Dan di sini saya punya sebuah asbabul wurud ya, dari penentuan kalimah-kalimah adzan. Ketika para sahabat bingung, udahlah diperintahkan tuh sholat, tapi untuk nyerunya dengan apa? Sahabat lain mengatakan kumalamun pulonceng, nggak bisa, itu kebiasaan Nasrani. Bagaimana kalau dengan ini dengan dak itu dug ya,
Nggak bisa, itu juga kebiasaan ibadah orang lain. Kalau dengan api, majusi mah gitu ya. Bingung tak kunaon sararia. Akhirnya kan Umar bin Khattab mimpi kalimat adzan yang sekarang. Kayak gitu. Nah ini kita bisa terjerumus kepada syirik juga ya. Tatkala kita ngikut-ngikutin kebiasaan orang lain seperti itu. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini mah yang prinsip banget gitu ya, dimana katakan saja dikaitkan dengan akidah kita lihat hal-hal yang sifatnya khurafat. Khurafat itu termasuk syirik juga, karena dalam hadis dinyatakan sesungguhnya jimat-jimat, sabda Nabi ya. Kemudian yang disebut kepercayaan akan suatu fenomena itu disebutnya tatoyur. Inna tatoyaro, sesungguhnya tatoyur kayak gitu ya. Terus tiwalah, jimat-jimat kayak gitu. Kemudian juga jampi-jampi kata Nabi. Itu syirik. Nah, tatoyur itu yang kayak gimana? Ada kata tatoyur itu suatu keyakinan bahwa sesuatu itu bisa membawa sial kepada kita atau keberuntungan. Dalam surat Yasin kan ada inna tatoyar nabiku, dengan utusan-utusan Allah yang diutus oleh Allah mengajak kepada kebaikan. Orang-orang kafir pada waktu itu sesungguhnya kami merasa sial dengan kalian, gara-gara meranena orang jadi sial kayak gitu. Tatoyur itu Bapak Ibu, ini saya lihat lebih ke agama Hyang dulu. Seperti begini, ada kepercayaan, iya bade nikahkeun teh kaping sabaraha, pingsan dihitung dulu, kalak keur di kidul ya ulah. Kayak gitu. Ya, Ibu, itu tidak. Atau aduh saya gara-gara pakai baju ini kecopetan. Baju ya nu mawa sial teh tong dipakai deui. Sampai sahabat bertanya, Rasulullah kalau ya manusia ada aja ya Bu ya. Nah, kalau begitu gimana? Kata Nabi harus dilanggar. Gara-gara pakai baju ini kecopetan, pakai lagi baju itu. Kayak gitu. Atau sebaliknya, Bapak, aduh gara-gara nganggo kopiah bodas ya. Ketemu temen ngeupelan artos. Kemedek di kopiah bodas deui we ngarah aya di ngeupelan artos, jangan kata Nabi. Itu harus dilanggar. Banyak di kita mah Bu, Pak. Saya pernah didatengin orang ya, tapi itu bicara bukan dirinya, keluarganya, salah satu keluarganya. Itu yang namanya rumah Ibu, menghadapnya itu, jadi sep bumi teh keur kuriak. Karena menghadap ke sebelah timur salah katanya. Menghadapnya harus ke sebelah utara. Balikeun, walaupun ya enggak banyak-banyak banget pan, dari sini dirobah gitu arsitekturnya. Tapi berapa kali merubah arah menghadap rumah, kitu-kitu wae. Atau dalin eta gitu ya. Ini sekarang malah saya sangat menyesalkan itu dikaitkan malah punten ya, dari media massa mah kumaha kayak orang jualan, bagaimana kesenangan konsumen. Kata Dale Carnegie juga, kita mancing eupanna ku apel, eueuh lauk nu nyangut. Kaseneng lauk teh naon cacing, ya umpanya cacing. Di TV-TV swasta orang lagi seneng masalah feng shui. Darwe aya acara feng shui gitu ya. Kalau kita berbicara istilahnya rumah itu jangan menghadap ke arah menghadapnya angin. Kita juga ngerti. Tapi kalau ini harus begini karena kalau begini teh rezekinya banyak, kalau begini teh banyak yang meninggal. Nah, itu enggak, Pak. Itu nanti termasuk syirik, Ibu. Ya. Terus juga masalah-masalah misalnya hari baik, bulan baik, di mana kita menetapkan diri. Coba sekarang Pak Bu, saya pernah dengan teman saya kedatangan tamu. Betul bukan di rumah saya sih, saya lagi namu. Ada tamu datang. Kan cenah abdi teh bade ngalih ka satu tempat disebut keke heula, di etang heula. Wah cenah entong di dinya mah. Eta teh keuna tempat itu dihitung-hitung gitu ya, dikembalikan kepada Sri Lungguh gitu ya, kayak gitu. Terus Jayapati, wah ngeunaan di Pati neng untung kayak gitu ya. Jadi gimana? Nya lamun pindah kadinya mun teu paeh teh usahana jelemana, kan urusan mati orang ketentuan dari Allah, Bapak Ibu.
Fa idza jaa ajaluhum la yastairuna sa'atan wa la yastaqdimun. Kade eta kayak gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga ini yang saya masih ingat sekali dari guru-guru saya dulu. Jangan sampai misalnya begini, ibu teh putra teh yang gara-gaduh jodoh ya. Ibu udah benar tahajud tiap malam. Ibu udah benar kalau hari Jumat itu Bu sampai dipertanyakan kepada Nadwah Mudzakarah ya. Jadi suatu kelompok ulama yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan umat berkaitan dengan hukum, dengan apa? Yaitu kalau hari Jumat itu pada saat khotib ya naik mimbar sampai selesai itu saat ijabah doa. Ya, saat ijabah doa. Pada istri pada pamegat gitu. Sok berdoa we Jumaah teh. Ibu itu teh berdoa. Terus doa teh yang nyampein ke Allah, alat transportasinya sedekah, sok sedekah udah. Terus beliau itu tahajud. Tapi ada orang Pak, Bu mengatakan begini, Ibu, panginten atunya si Neng teh can gaduh wae jodoh. Ini di depan rumah ada pohon muncang. Dah pohon muncangnya teh besar gitu ya. Terus tetangga-tetangga siapa? Itu kalau udah tua ya, udah kering biasa suka jatuh tuh suka pada minta tukang beca apa deket rumah si ibu. Emang tanahnya luas. Da eta mah atuh ibu apa namanya enggak nunggu apa-apa lagi diragaji we si tangsal. Ya, da eta cenah halangan jodoh teh apa mungkin. Ya bakat kugas kolong berenenya da putrana hoyong engal keng jodoh gitu. Memang itu dikersakeun ku Allah. Kira-kira 3 bulan si ibu ini membawa putrinya ke Jakarta dan ada nikahan. Kemudian putri ini maaf ya kalau wanita kan perlu pembalut itu rada jauh dari Jakartanya. Itu ada sepupu jauh gitu. Terus dia mengatakan, "Bibi, biar saya aja nganter ke sana." gitu. Tina asa diantar akhirnya jadian gitu. Ketika itu Ustadz mengatakan begini, lain tidinya. Ya ma'aloh we atas ikhtiar dan usaha dia, hanya kasihan gitu. Dengan adanya seperti itu ya si ibu berdosa yang udah bersih-bersihnya akidahnya percaya karena kehalangan kutangkal muncang. Jadi sabar gitu. Jangan sampai ada upaya-upaya begitu yang nyeling. Hadirin rahimakumullah. Nah seperti itu ya. Dan kemudian sirik-sirik yang kita temuin ini saya dengan Pak Atian sengaja itu sampai saya ngundang Pak Atian ke pesantren dan madrasah saya pada waktu kenaikan kelas untuk memberitahukan seperti seolah-olah jin kayak gitu teh dominan banget ya pada kehidupan manusia. Memang sifat bangsa jin kayak gitu jahil. Tuh Pak Atian tuh pengalamannya di situ udah banyak. Jahil si eta. Dan lagi jin itu untuk ngajirim gitu, itu perlu energi banyak. Dan kalau dia sudah ngajirim kayak kita berlaku hukum yang berlaku pada manusia. Muni payahan pae, muni tampilin nyerieun, katanya gitu. Dan itu nggak sembarangan. Paling-paling juga kita kadang melihat eta teh bentuknya syaiton ya, setan gitu, jurig muncak bahasa urang mah. Tapi itu aya sukuan dari jika ngapung eter taman udara itu, dan biasanya terjadi di yang lembab-lembab Bapak Ibu kayak itu. Nabi sendiri sudah memberikan senjata pada kita. Punten ya kasadayana. Dalam hadis saya baca Abu Hurairah disuruh oleh Nabi, Abu Hurairah jaga nih gudang harta, gudang makanan. Malam-malam ada orang datang ngelengis minta. Pesan Nabi jangan diberi siapapun minta. Besoknya cepet laporan Abu Hurairah, pilih ketahuan kehilangan yang disangka beliau. Terus apa kata Nabi? Tong dibere tete. Tete jin ngajirin. Yang kedua datang lagi lebih parah, diberi lagi sampai yang ketiga. Bu Hurairah, kalau kamu nyangka saya jin bukan. Malah kalau kamu mau diganggu sama jin, coba mau tidur teh baca surat baca ayat kursi, kamu kan terlindung. Ngomong lagi ke Rasul, sidik eta teh jin, tapi Rasulullah ngomongnya bener. Eta mah untuk mengelabui kayak gitu. Nah, memang sabda Nabi kalau kita mau tidur kita baca ayat kursi, itu sampai bangun lagi kita ada dalam perlindungan Allah. Mereka nggak bisa ngeganggu kita tuh. Kalau udah ngasih senjata ke kita. Di rumah mereka tuh ngacak misalnya ya, ada. Tuh ada satu keluarga di Soreang sebelah sana, Katapang dekat Soreang dulu, itu pernah datang. Kenapa? Itu diganggu jin.
Jin itu masuk ke salah seorang orang yang kerja di situ, lepek kasurupan. Saya dengar itu dari almarhum Ustadz Kasman. Dia minta makanan. Ustadz Kasman tuh ke situ ya, karena kumaha abdi teh Ustadz disieun sirik kieu teh. Saurna Ustadz mah tiasa urusan ilmu tentang jin apa. Dijawab, Bu. Engke deui kalau minta bilang gini, di sini mah terbuka, kalau kamu mau apa-apa ambil aja sendiri. Dah kan ingin mengalihkan keyakinan kita. Sok we lah, terserah. Karena itu toko mau apa? Ya mintanya cikopi. Lah, entong olo-olo di dia mah anggap aja di rumah sendiri, pengen kopi bikin sendiri. Bilang gitu ya ke jinnya. Pengen kue ambil sendiri. Kayak gitu. Marah dia, Bu, enggak terus. Datang lagi dia. Pas datang lagi, Ustadz sekarang mah kelakuannya udah lain lagi. Lampu teh reup bray gitu. Paling jengkel kalau jin itu kitanya nggak takut. Terus ketika dia memadamkan lampu, alhamdulillah keur serap di pareuman. Dihurungkeun deui nuhun, dihurungkeun deui kayak gitu. Kesel mungkin dia. Satu saat itu memperlihatkan wujudnya, dikasiheuneun pan. Terus apa kata yang punya rumah? Karena udah kasih tahu upami tos kieu bisi nganingalikeun wujudnya, mesti bilang gini, alhamdulillah makhluk Allah yang lain harimau udah tahu, gajah udah tahu, buaya udah tahu. Sekarang diberitahu jin teh, oh jika gitu geningannya jin teh kabur Ibu. Jadi dia kesel karena jahilnya seneng gitu kalau dia nakut-nakutin terus kita lari. Malah saya pernah gitu ya dengan Pak Atian Ali, dengan ibu-ibu dan bapak-bapak, dengan ikhwan-ikhwan yang lain yang masih muda-muda. Jadi saya gurau gitu. Katanya melamun ningali penampakan dina uji nyali kayak gitu. Kok pasti gitu, Bu, Pak? Itu kalau yang namanya kuntilanak model bajunya tuh kayak gitu ya. Bobro dan putih. Emang nggak ada sih kuntilanak pakai baju pink kayak gitu. Terus rambutnya selalu diribonding, Pak. Bu, nggak ada kuntilanak rambutnya keriting. Ya, pendek misalnya di bibop itu nggak ada. Terus lagi kalau kita lihat matanya itu selalu pakai eyeshadow bulat hitam ya. Apa nggak bisa warnanya yang ungu apa yang hijau gitu ya? Kayaknya stereotip banget seperti itu gitu. Apa kita nggak curiga kalau itu cuma buat-buatan buat nakut-nakutin kita seperti begitu ya? Terus juga punten ini saya ingin menyampaikan sebuah klarifikasi juga. Sampai saya dengan teman-teman itu suka gurau. Ada film-film walaupun judulnya kelihatannya kayak Islami ya, Hidayah atau apa gitu ya. Pasti itu judulnya panjang. Misalnya seorang ibu yang suka mencuri beras atau menilep beras rakyat, matinya dikerubuti belatung. Pasti ada matinya. Pasti kesananya teh dikerubuti belatung, dikerubuti ulat gitu ya. Nah, jadi kutu juga Pak ya. Tara misalnya teh pendek, tapi sekarang udah diperpendek mungkin karena banyak yang protes kayak gitu ya. Sehingga ini ada beberapa ikhwan kalau ngomongin begini, aduh gimana ya Bu, dia teh begitu-begitu. Lah ke necep urang doakeun ku sararea singkeng hidayah. Da ari dina ITV mah Ibu hidayah teh mati, bener ya? Ya, itu pasti mati gitu ya, tapi matinya teh macem-macem. Ini ada yang mungkin satu sisi ya karena memang sutradaranya atau produsernya itu bukan muslim Ibu, agamanya Hindu. Lamun agama Hindu pantes, karena kalau Ibu seusia saya atau Bapak seusia saya, ada buku terjemahan dari cerita Hindu dalam bahasa Sunda yang judulnya Ratu Teluh. Jadi di Ratu Teluh mah gitunya itu pasti seperti itu. Jadi sepertinya kalau udah meninggal dia jahat, terus engkete disiksa fisik. Dalam Islam enggak ada. Siksaan fisik itu cuma neraka, Bu. Pak, hari siksaan fisik yang kayak lihat di film-film itu impossible, enggak mungkin. Karena yang namanya siksa kubur itu cuma ruh yang merasakan. Bencetan kubur, siksa kubur ya, itu ruh. Jasad mah dari tanah kembali ke tanah. Kayak gitu ya. Ini kan diperlihatkan banget mau disunutan.
anu luka-luka dan sebagainya, yang semuanya itu nggak benar. Sampai ada orang yang tadinya ya ketika saya ngobrol juga dengan beberapa teman, cenah hikmahna halus ngaran nu jarahat teh sieun. Tapi ada efek samping lain. Oleh agama lain dikatakan begini, Pak. Itu ngomongnya juga. Memang orang itu mengatakan saya mah enggak beragama, Islam enggak. Tapi dia lebih kecenderungnya ke Nasrani. Dia pernah bilang ke saya tuh, Nasrani mah maotna oge didangdanan heula, itu ieu heula. Tapi coba Islam mah ngeri. Meninggalnya juga dikuburkeun dina hanapeun tangkal awi dan sebagainya. Ketika lihat film itu dia makin menjadi. Dia mengatakan begini, ibu-ibu dan bapak-bapak pada saya. Jadi Islamanya gening lamun salah seutik geningan depaeh nage dikasieun. Kayak gitu kan? Kalau mau meninggal teh meuni kesiksa banget. Padahal Bapak Ibu, memang sakaratul maut itu sakit. Pas orang mau meninggal, Allah membuka hijab. Kalau kita semuanya iman dan amal soleh, rasa sakit ini tidak akan terasa karena apa? Yang diperlihatkan oleh Allah surga. Gitu. Contoh lain aja, punten-punten nih Kak Bapak sama Kak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dulu ini mah punya anak mau dihitan teh kan sakit. Tapi kan diberikan cocok nu saya nu segala rupa, mantep karaos. Sakit mah ada tapi nggak terasa karena yang diperlihatkan itu jauh gitu Bu, Pak. Allahu Akbar geningan gitu, teu karaos ya nu nyeri teh, gitunya. Nah, tetapi dalam film-film seperti itulah. Makanya kurang-kurangnya kita ngasih penjelasan ke anak, ke orang-orang yang awam, akhirnya feedbacknya bukan bagus. Malah orang tuhnya dina Islam mah, coba kalau agama ini mah begini. Nah, itu tuh nggak ada. Akhirnya dengan hurufat seperti itu, akidah kita ini udah nggak bener lagi. Padahal seharusnya kita kembali kepada tadi pada ketauhidan kita. Kita yakin hidup ini diurus diatur Allah. Kita yakin semuanya beres kalau cuma Allah tempat kita berlindung, bergantung dan bernaung. Kalau bicaranya hurufat Bapak Ibu, ini bener juga ya orang dulu, tapi masih kene aya percaya. Kitanya mau berangkat, terus ada kucing lewat, kucing hitam. Itu dilihat Pak, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Kalau nyebrangnya dari kiri ke kanan, dari kiri ini asalnya jelek ini mah, gitunya. Udah baca aja kulayu. Saya nggak ngerti kulayu itu apa mula-mula. Baca we kulhu sareng kulayu. Ari kulhu mah apa? Kata saya Pak, Al-Ikhlas ya Bu. Ari kulayu naon? Si horeng surat At-Taubah ayat 100 ayat 51. Ayat 51 ya muntes salam asa 151. Yang bunyinya begini, qul la yusibana ila ma kataballahu lana. Katakan oleh Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kami sesuatu pun ila ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu tauhid kan? Dengan hanya akal percaya karena ucing eta, itu nggak usah kata saya Bu, Pak ya. Mali sampai hurufat dulu saya pernah manggawe sama bapak, untung ya supirnya itu nggak percaya hurufat, tapi penumpang semua percaya hurufat Pak. Kurmengpengan, karena saya di depan, kurmengpengan, kucing itu ketabrak Pak Bu. Ketabrak ente, kata penumpang yang lain. Ente lompat, padahal memang iya. Saya tahu banget kata eta supirna teh pinter dah gitu teh. Dia keluar, kunaon? Enggak Ibu, Bapak tenang-tenang aja, kata supir tadi. Saya cuma ngelihat ini banyak, kenapa ya? Rasanya kurang stabil gitu. Padahal sanis eta ucing nu kageleng teh Pak lebetkeun kana keresek disimpen di bagasi di belakang. Jadi yang saya naik itu mobil tuh kayak minibus kayak gitu. Padahal saya tahu ajempe we, geus penumpang yang lain turun, kata saya, ketabrak ya kucing. Iya, udah Bu. Bayangkeun lamun ketabrak, mereka itu enggak akan tenang. Ke saya juga jadi sugesti. Saya mah enggak sugesti ke yang gitu. Coba Ibu kalau tadi direm ngadadak, meureun teh jungkir balik mah ieu teh maka penumpang pinu. Halus kata saya, bagus ya gitu, alhamdulillah. Nah, udahlah nanti saya ini aja buang aja ke sungai kayak gitu. Ada yang seperti itu Ibu, punten ya, di sebuah daerah menepi kayak ditilukeun tujukeun. Benar Pak. Ya tiluna tujuhna naon ieu teh? Ya ngageleng ucing. Karena naon ngara salamet. Kan ada pilihan kayak tadi, coba cenah Ibu lamun ku abdi ngadadak di rem.
berhenti ngaguling maya mobil. Tuh. Jadi itu hurufat. Sementara kita kembalikan semuanya kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita meniti pada seperti tadi. Sambatan kita Allah, yang ngurus ngatur kita Allah, yang memiliki kita juga Allah. Beres. Kayak gitu. Emang kata Pak Din Samsudin ya, itu aneh Bapak Ibu udah ngirimin surat ke radio-radio swasta, ke TV-TV swasta kayak gitu. Apa katanya Bapak Ibu sekalian? Ya kami mah da ngajual, kumaha kasenengna nu meuli gitu. Padahal itu pembodohan untuk rakyat. Memang hirup teh kitu wae. Banyak yang harus kita pikirkan. Malah teuneng ludeng ka Allah kita tawakal, ya. Dinyatakan di dalam Al-Qur'an gitu. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Cukup Allah we mun urang geus berserah diri secara total kepada Allah. Kenapa sih make kasih sika gigir segala rupa kayak gitu? Lagian kan sekarang mah istilahna naroskeun ka orang pinter. Ya halo orang pinter cek Islam mah mun nanyakeun dagang hayang payu nya ka ahli dagang yang sukses. Kayak gitu. Apa sih doanya? Boleh nanya ke ustad atau kita beli buku doa. Mana itu doa keur dagang ngarah lancar usah ngalah lancar. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin untuk penyampaian materi Teteh sampaikan segitu dulu. Hadirin rahimakumullah, mari kita tutup saja dengan doa. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal manan. Badius samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma gfir lana fa innaka khairul ghafirin wansurna wa anta fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur razikin warhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salimna li Ramadana wa salim Ramadana lana wa salimhu minna muttaqabalan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.